Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jagataru. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Moranda. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Jagataru dan Moranda bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jagataru bermimpi mendapat istri, seorang bidadari dan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidurnya, ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali, nampak jelas terbayang di ingatanku. Duh, aku tidak bisa tidur lagi. Aku keluar sajalah. Bintang-bintang itu indah sekali. Jaka, di mana Jagataru ya? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumah. Apa yang sedang dia pikirkan ya? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga?
Teman-teman sebayanya rata-rata telah menikah. Kasihan anakku. Aku harus membantu Jakataru mencarikan istri yang baik untuknya. Siang hari, ketika Moranda sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Paranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. Wah, lagi panen nih, Mbok. Iya nih Pak. Mbok, saya dengar anakmu sampai saat ini belum nikah juga. Entahlah. Ada apa kau menanyakan itu Pak Ranu? Tidak bermaksud apa-apa, Mbok. Saya hanya ingin menjodohkan anakmu dengan putriku, yaitu Laraswati. Hah? Apa? Dijodohkan? Aku setuju Pak Ranu. Tapi sebaiknya kita bertanya dulu pada anak kita masing-masing. Iya, baik. Saya pikir yang dikatakan Mbok Randa benar. Coba kita tanyakan pada anak kita masing-masing. Hari berganti hari, Mbok Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jakataru dan Laraswati. Jakataru adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya. Bu, aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati ya nak. Semoga saja Jakataru membawa seekor menjangan besar yang bisa dipakai makan untuk beberapa hari ke depan. Aku mau istirahat dulu.
kesulitan, Cekataru berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya pun sangat senang. Namun, begitu Cekataru sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya. Hei, lihat itu. Ada manusia yang membawa hewan buruan. Mari kita rebut. Serang! Telah terjadi peperangan antara Cekataru dan harimau. Sial! Baru kali ini aku mengalami nasib sial ini. Hewan buronan sudah di tangan, malah dimangsa binatang buas. Pertanda apa ini? Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjut perjalananku. Aku capek sekali. Tak seekor hewan buronan pun yang melintas di depanku. Sedangkan matahari mulai meninggi. Aku lapar sekali. Sebaiknya aku pulang sajalah. Cekataru pulang dengan tangan kosong. Saat mendekati desa, ia melihat keramaian di rumahnya. Temani aku pergi ke tempat Rondo yuk. Boleh yuk. Hah? Mbak, bangun Mbak. Mbak. Bapak, Mbak Rondo meninggal, Pak. Apa? Mbok Randa meninggal? Kalau begitu, ayo kita ke sana. Coba panggilkan warga lainnya. Kenapa banyak orang berkerumun di depan rumahku, dan orang-orang itu juga tergesa-gesa menuju rumahku? Ada apa ya? Yang sabar ya, Jak. Sabar ya, Jak. Ada apa ini? Yang sabar ya nak. Ikhlaskanlah kepergian ibumu itu. Kamu harus kuat. Ibu! Ibunya meninggal dunia dalam tidur. Cekataru sangat terpukul. Hari-hari berlalu, Cekataru kembali berburu untuk menghilangkan duka. Suatu hari, ia menuju danau Toyawani. Dari tadi pagi aku menunggu hewan buronan, tapi tak ada satupun hewan buronan yang aku dapat. Duh, aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air.
Wow, itu Danau Teoning sudah kelihatan dari sini. Hah? Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Ini mungkin cuma hayalanku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain di tengah hutan belantara begini? Ia mendengar suara tawa gadis-gadis. Wah, sudah lama tidak kesini. Tempatnya jadi lebih indah. Iya, air di sini jadi lebih segar. Kita jadi betah berlama-lama mandi di sini. Wah, ada 7 gadis cantik mandi di Danau Teoning. Mereka bidadari dari kayangan. Itu baju mereka. Kalau aku ambil satu, pemiliknya tak bisa kembali ke kayangan. Bidadari itu pasti mau jadi istriku. Dengan hati-hati, Jakataru berjalan menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jakataru memilih baju berwarna merah. Ayo kita pulang sekarang. Hari sudah sore. Ya, benar. Sebaiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam. Para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan pakaian mereka. Nawang Wulan tak menemukan bajunya. Bajuku tidak ada. Di mana bajuku? Duh, siapa yang mengambil bajuku? Di mana kau taruh bajumu, Nawang Wulan? Di sini, sama dengan baju kalian. Kalau bajuku tidak ada, aku tidak bisa pulang ke kayangan. Dan selendang yang dipakai untuk terbang ikut raib juga. Teman-temannya pun membantu mencari pakaiannya. Sia-sianya bajunya sudah dibawa Jakataru. Nawang Wulan, maafkan kami. Kami tidak bisa menemukan bajumu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau begini, aku tidak bisa pulang ke kayangan. Kami harus segera pergi ke kayangan karena hari sudah menjelang sore. Maafkan kami, Nawang Wulan. Baiklah, selamat tinggal teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Nawang Wulan hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang perlahan meninggalkan danau Teoning. Mungkin memang nasibku untuk menjadi penghuni bumi. Aku harus bagaimana? Masa aku harus berendam di danau ini selamanya? Nawang Wulan merasa putus asa. Tiba-tiba ia berucap, Barang siapa yang bisa memberiku pakaian, akan kujadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. dari balik pohon, Jakataru memperhatikan gerak-gerik Nawang Wulan dengan tersenyum senang. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Hai gadis, aku Jakataru. Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kamu sendirian? Aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena bajuku hilang. Oh, kamu Jaka ya? Aku membawakan pakaian untukmu. Pakailah segera. Karena tadi aku sudah bersumpah, aku bersedia menerimamu untuk menjadi suamiku. Terima kasih Nawang Wulan. Kalau begitu, ayo sekarang kita pulang ke rumahku. Baiklah.
Lihat, siapa itu? Apa? Jaka, siapa wanita yang kau bawa itu? Siapapun itu bukan urusanmu. Tidak, tidak ada yang boleh memilikimu selain aku, Jaka. Siapa kamu berani berkata seperti itu? Asal kamu tahu, wanita yang kubawa ini calon istriku. Apa? Kamu jahat, Jaka. Aku tidak terima. Nawang Wulan, maukah kamu menjadi istriku? Aku bersedia, tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi, yaitu ketika aku memasak nasi, jangan sesekali kau membukanya ya. Baik, aku terima syarat darimu. Terima kasih Nawang Wulan. Jaka Tarub dan Nawang Wulan menikah. Mereka memiliki seorang putri, Nawangsi. Namun, Jaka penasaran karena padi di lumbung tak pernah habis. Walau dimasak setiap hari, mengapa padi di lumbung kelihatannya tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Kang Mas, jaga Nawangsi dulu ya. Aku mau mencuci dulu. Tutup kukusan nasi yang sedang dimasak, jangan dibuka ya. Iya Nawang Wulan. Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi, Jaka Tarub teringat dengan nasi yang sedang dimasak oleh istrinya. Oh iya, tadi memasak nasi. Kayaknya sudah lama memasak nasinya. Tunggu sebentar ya nak. Bapak, lihat dulu nasinya sudah matang belum. Hah? Di dalam kukusan ini hanya ada setangkai padi. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Kang Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Duh, mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk dimasak. Karena itu, kau harus menyediakan lesung untukku. Maafkan aku menyesal tidak menghiraukan perkataanmu. Ya, apa mau dikata? Semua sudah terlambat. Mulai hari ini, aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Persediaan padi sudah menipis. Suatu pagi, Nawang Wulan ke lumbung dan tanpa sengaja menemukan sesuatu saat menarik padi. Hah? Ini kan baju dan sendangku yang berwarna merah. Kenapa bisa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Jadi selama ini yang mengambil selendangku adalah Jaka Tarub. Jaka Tarub menipuku. Sama sekali aku tidak menyangka ternyata yang mengambil selendangku adalah Jaka Tarub. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin kembali ke asalku. Sore hari, ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, dia tidak dapat mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan,
mana kau? Tiba-tiba, Jakatarup yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju arahnya. Hah? Wulan? Wulan? Aku mencari-carimu kemana-mana. Dari mana kau, Wulan? Kenapa kau tega melakukan ini padaku, Jakatarup? Maafkan aku, Nawang Wulan. Aku menyesal, Nawang Wulan. Tidak, aku sudah tidak percaya lagi padamu. Wulan, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Maafkan Bapak ya nak, karena perbuatan Bapak ini, Ibu pergi meninggalkan kita. Wulan, kenapa kamu tega meninggalkan anakmu? Betapapun salahmu padaku, Jakatarup, Nawangsih tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku suatu saat nanti, bakarlah batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsih ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar. Kalau dengan ini bisa menebus kesalahanku, akan aku turuti segala yang kau katakan. Wulan! Pesan moral yang bisa diambil dari cerita Jakatarup adalah pentingnya kejujuran, tidak boleh merebut hak orang lain, dan jangan mengingkari janji. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya menepati janji dan bahwa perbuatan curang atau tidak jujur akan berujung pada hal yang tidak baik.